Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Alhamdulillah, di pagi yang berbahagia ini kita bisa berjumpa kembali. Apa kabar anak-anakku yang soleh dan soleha? Semoga anak-anakku semuanya dalam keadaan sehat walafiat, baik-baik saja dan sukses dalam semua aktivitas sehari-hari. Ya, jangan lupa jaga kebersihan, jangan lupa sholat 5 waktu, jangan lupa mengaji dalam sehari-harinya ya. Baik, kita mulai saja pembelajaran PAI kelas 4 pada kesempatan kali ini. Dan materi yang akan Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini adalah tentang Aku Anak Soleh. Subtemanya adalah Jujur Disayang Allah. Baik, sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan kemudahan dalam belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Anak-anakku yang soleh dan soleha, Bapak mau bertanya, apa artinya jujur? Ada yang tahu? Iya, betul sekali ya. Jujur artinya lurus hati, tidak curang, berkata benar, tidak berbohong. Nah, seperti itu ya. Nabi Muhammad SAW adalah suri tauladan atau contoh tauladan bagi kita umat Islam yang mengajarkan tentang kejujuran. Beliau selalu berkata jujur, berperilaku jujur dalam kehidupan sehari-harinya. Sampai beliau dipercaya oleh bangsa Arab sejak kecil karena selalu dipercaya, selalu berkata jujur, berperilaku jujur. Jadi bukan hanya ucapannya saja yang jujur, tapi perilakunya juga mencerminkan sifat yang jujur. Lalu kita lihat salah satu contoh baginda Nabi besar Muhammad SAW ketika beliau berdagang atau berjualan, ketika beliau menjadi karyawan Siti Khadijah. Bagaimana beliau dalam berdagang, dan ternyata luar biasa karena jujur, karena beliau tidak menutupi apa yang dijualnya. Kalau memang barangnya bagus, beliau katakan itu adalah barang yang bagus. Kalau itu adalah barang yang kurang bagus, maka beliau katakan itu adalah barangnya yang kurang bagus. Nah, jauh seperti, mohon maaf, pedagang-pedagang pada umumnya, semua dikatakan bagus. Tidak peduli itu jelek, buruk, ataupun memang yang bagus. Semua rata dinyatakan bagus. Ini semuanya barang bagus nih, ayo beli-beli, semuanya beli. Dengan harapan barangnya semuanya laku atau habis dan meraup keuntungan yang banyak. Nah, tentu itu adalah suatu hal yang keliru, yang tidak boleh kita lakukan. Ya, anak-anakku semuanya yang soleh dan soleha, senantiasa berperilaku jujur. Lalu kita lihat baginda Nabi Muhammad SAW ketika berdagang dengan hasil yang sangat memuaskan. Karena kejujurannya, banyak para pembeli yang suka. Nah, seperti itu. Itu salah satu contoh perilaku jujur yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, dan masih banyak
kejujuran yang lainnya yang dicontohkan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Nah, bagaimana dalam kehidupan sehari-hari kita dalam menerapkannya? Nah, anak-anakku yang soleh dan soleha bisa menerapkannya ketika kita berada di sekolah. Salah satunya kita tidak boleh mencontek. Karena mencontek atau menyontek itu tidak jujur pada diri sendiri. Maka dari itu, jujurlah ketika kita melaksanakan ulangan dengan tidak mencontek. Nah, seperti itu ya. Lalu ketika kita sedang bermain dengan teman-teman, maka jangan berperilaku curang. Jangan ingin menang sendiri, jangan enak sendiri. Jujur terhadap teman-teman kita. Berikutnya, kepada orang tua. Apapun yang kita butuhkan, apapun yang kita inginkan, baik yang kita lihat, baik yang kita dengar, kepada orang tua berkata apa adanya. Sesuai yang kita lihat, sesuai yang kita dengar. Tidak usah ditutup-tutupi. Berkata yang sebenarnya atau apa adanya kepada orang tua ataupun kepada siapapun. Selanjutnya, apa hikmahnya ketika kita sudah melakukan sifat jujur, baik ucapan kita maupun perilaku kita? Yang pertama, kita akan mendapatkan hati yang tenang. Hati yang tenang, hati yang tentram. Kan orang yang jujur itu mendapatkan kepuasan batin. Ya. Yang kedua, mendapatkan kemudahan dalam hidup. Orang yang jujur insya Allah akan dipermudah. Entah itu oleh temannya, oleh keluarganya, orang tuanya, oleh gurunya, dan siapapun itu yang dijumpainya. Karena kita orang yang jujur, maka segala urusan, permasalahan akan dimudahkan. Selanjutnya, kita juga akan mendapat keselamatan, selamat dari bahaya dan azab. Ini salah satu keuntungannya juga. Apabila kita menjadi orang yang jujur, insya Allah kita akan selamat dari bahaya, dari azab juga yang kelak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumil atau di akhirat nanti. Selanjutnya, memiliki banyak teman. Nah, ini otomatis ya, karena teman-teman kita banyak yang menyukai kita, senang bila bermain dengan kita. Karena kita tidak pernah berkata bohong, kita tidak pernah berbuat curang kepada teman-teman kita, sehingga banyak yang suka menyenangi kita. Lalu yang selanjutnya, kita juga akan dicintai oleh Allah, oleh Rasulnya, oleh orang tua kita, oleh teman-teman kita, dan juga semua orang yang ada di lingkungan kita akan menyenangi, menyukai kita. Itu hikmahnya atau manfaatnya. Lalu bagaimana agar kita senantiasa terbiasa untuk berperilaku jujur, untuk berperilaku seperti itu? Tentu ada cara-caranya. Yang pertama, tentunya kita harus mendekatkan diri kepada Allah. Selalu berusaha untuk mendekatkan diri. Apabila kita dekat kepada Allah, maka insya Allah kita akan selalu berkata jujur, berperilaku jujur. Yang kedua, menanamkan keyakinan. Kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha melihat, Maha mengetahui segala sesuatu apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan. Maka apabila kita sudah yakin, insya Allah kita akan terbiasa jujur. Karena kita takut kalau kita tidak jujur, Allah tahu, Allah mendengar, Allah melihat. Akhirnya kita tidak jadi untuk bohong atau melakukan curang. Selanjutnya, kita juga yakin bahwa jujur itu adalah perilaku yang terpuji, perilaku yang baik, perilaku yang menyenangkan, perilaku yang membuat orang jadi senang, jadi suka. Dan selanjutnya yakni berusaha sekuat tenaga untuk senantiasa berperilaku jujur. Baik jujur
dalam ucapan atau perkataan maupun perilaku kita dalam kehidupan sehari-hari untuk jujur. Nah, seperti itu anak-anak ya. Baik, untuk tugasnya yakni tulis manfaat jujur. Tulisnya cukup di kolom komentar. Tulis di komentar di YouTube ini nama, kelas, dan apa manfaat jujur. Ya, di komentar saja. Nggak usah dikirimkan ke Pak Guru atau ke Bu Ipan. Nggak usah. Cukup di kolom komentar. Nama, kelas, dan apa manfaat jujur. Baik, terima kasih. Semoga bermanfaat. Kita akhiri bersama-sama dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.